Kring kring, this is Lingua Talk speaking. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Lingua Talk bersama aku, Arin. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang keren banget dan nantinya bakal ngobrol-ngobrol tentang salah satu program pendidikan yang hits banget di FK UNER nih. Nah mungkin kira-kira ada yang bisa nebak gak sih kita bakalan ngobrolin tentang apa? Cuma pastinya teman-teman udah pasti bisa nebak sih dari thumbnail video kita bakalan ngobrolin apa aja. Mungkin aku langsung aja kenalin narasumber kita dan nyapa-nyapa sedikit. Halo Farah, Ara, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, meskipun aku udah kenalin narasumber hari ini nih secara singkat ya lewat intro tadi, tapi rasanya nggak afdol sih kalau kalian nggak kenalan langsung secara resmi ke sobat-sobat Lingua Talk sekali ini. Mungkin kalian perkenalan dulu kali ya dengan format nih, nama, kelas, tahun angkatan dan juga asal negara. Mungkin dari Farah dulu, silakan. Oke, hai, perkenalkan aku Nur Farah dari Malaysia, angkatan 2022. Yeay. Oke, sekarang lanjut dari aku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ara. Aku dari angkatan tahun 2022. Aku dari kelas IUP dan aku asal negaranya dari Indonesia. Wow, keren banget gak sih? Jadi salah satu mahasiswa FK UNER lewat jalur IUP atau International Undergraduate Program. Teman-teman tahu gak sih ada berapa jalur masuk di FK UNER? Nah, sebelum kita langsung ke inti acara, aku mungkin jelasin sedikit dulu ya tentang jalur masuk ke FK UNER itu sendiri. Untuk menjadi mahasiswa di FK UNER, teman-teman bisa lewat 5 jalur nih. Yang pertama ada jalur Golden Ticket, selanjutnya ada jalur SNBP dan SNBT serta jalur Mandiri. Jalur Mandirinya ini juga dibagi menjadi beberapa jalur subjalur lagi seperti nilai raport, mandiri nilai raport, mandiri nilai SNBT dan juga mandiri kemitraan. Dan terakhir yang jalur akan kita bicarakan obrolin banyak yaitu adalah jalur IUP FK UNER. Karena hari ini bakal banyak banget informasi yang bermanfaat buat teman-teman, jadi aku harap teman-teman tonton video ini sampai habis dan jangan di skip, oke? Supaya nggak tambah lama kita langsung ngobrol dan tanya-tanya aja nih sama Farah dan juga Ara. Nah, buat Kak Farah nih, aku mau tanya tentang IUP atau International Undergraduate Program sendiri itu apa sih menurut Kak Farah? Kalau dari aku ya, IUP itu kayak degree, but it's in English. Like the studies, the conversation between the lecturers, and the student itself is also in English. Jadi gitu ya. Yeah. Berarti is it full in English the lecture atau gimana? No, definitely not. It's yeah. So it's like based on your comfortability. Like if you like in English, yeah, it's okay, nggak apa-apa. But if you like in Indonesia tuh, yeah, it's okay, bisa juga. Oh iya. Yeah. Terus kalau bedanya sama kelas reguler nih apa nih Kak Ara? Ya, jadi sebenarnya si International Undergraduate Program ini tuh sebenarnya punya kurikulum yang mirip sebenarnya sama reguler. Bahkan sebenarnya kita bisa bilang itu sama sih sebenarnya. Cuma ya itu tadi yang udah di state sama Farah before, memang International Undergraduate Program ini tuh lebih fokus di pakai bahasa Inggris. Jadi sebenarnya overall sama, cuman mungkin ada penawaran lebihnya ya. Contohnya kayak elektifnya kalau misalnya IUP ini kan ada single degree sama double degree. Buat single degree-nya sendiri itu kan nanti untuk elektifnya itu wajib di luar negeri gitu. Nah sedangkan untuk double degree nanti ada program 1 tahun yang di luar negeri secara wajib kayak gitu. Oh, berarti kalau secara materinya itu sendiri nggak ada bedanya ya sama yang reguler ya? Oh, terus kalau misalnya benefit khusus untuk IUP itu selain elektif dan juga single dan double degree tadi tuh apa ya Kak ya? Banyak banget. Iya. Banyak sih. Mungkin boleh dijelasin ke penonton Sobat Lingua Talks, bisa disebutin salah satu contohnya mungkin Kak. Jadi kalau kayak di IUP sendiri tuh kalian tuh bakal ke-expose with so many people from so many countries. Like as an example, myself, I'm from Malaysia and I also have a friend from Timor-Leste. And like that's very rare for you to find like in normal daily life. Ya gitu. Nah, also one of them juga bahkan ada dari Bangladesh. Iya, dari kayak, Bangladesh juga. Iya, jauh banget juga sebenarnya. Terus kayak kita juga biasanya dapat guest lecture dan kayak baru-baru ini kita guest lecture-nya itu bahkan guest lecture offline dari dosennya langsung Profesor Rob kalau nggak salah dia langsung datang dari
University of Groningen juga gitu dari Belanda gitu. Jadi Keren banget. jadi kayak menurutku one of the beneficial juga dari IUP ini ya langsung dapat guest lecture Langsung yang gitu. guest lecture yang dari luar negeri juga kayak gitu. Jadi kita bisa juga kayak apa ya, expand wawasan gitu loh, Iya, lebih global benar-benar. gitu ya. Wah, menarik ini. Terus kayak selain dari lecturer dari dosen Indonesia juga, berarti kita juga bisa tahu nih ilmu terbaru, update dari dosen luar negeri gitu ya. Keren. Nah, tapi ada nggak sih Kak Ara mungkin ya pernah ngadepin kayak kesulitan yang dihadapi mungkin sebagai mahasiswi IUP itu sendiri ya? Wah, ini kayaknya sebenarnya kalau anak IUP denger kita nih kayak banyak mungkin ya. Tapi nggak apa-apa sih. Sebenarnya ya kesulitannya ya kesulitan umum gitu. Kayak ya seperti biasa kita jadi anak ya medical student ya udahlah ya gitu. Kesulitannya cuma paling kalau di IUP lebih spesifiknya mungkin bukan barrier bahasa ya, cuman kayak mungkin dari soal-soalnya aja gitu. Kadang ada certain blocks itu emang yang pembuatan soal bahasa Inggrisnya itu kurang bagus gitu. Tapi ya so far sih masih bisa dipahamin sebenarnya. Cuman itu tetap kayak jadi certain obstacle sendiri gitu sih kayak ada like the words. The words. Kadang kan otomatis kita kayak apalagi kalau aku yang orang Indonesia itu kayak kita lumayan butuh kayak nge-translate ulang gitu lah ya. Iya sih ya, kayak perlu waktu nge-translate-nya. Terus kayak mungkin maknanya itu kalau ditranslate jadi beda. Iya benar. Iya kadang-kadang kan ada kayak medical terms yang lebih spesifiknya di bahasa Inggris gitu. Tapi ada di PPT kita belajar bahasa Indonesia dan itu kayak di kita beda banget gitu kan bunyinya gitu. Kayak gitu. Tapi ya biasa sih umum-umum aja. Terus sebenarnya masih bisa kita jalani gitu. Overall oke lah ya. Overall oke. Nah, terus tadi aku dengar-dengar juga Kak Farah ini kan dari Malaysia ya. Nah, itu boleh diceritain gak sih Kak ke Sobat Lingua Talks kalau beradaptasi di Indonesia mungkin awal-awal semester dulu itu kayak mungkin culture shock-nya atau gimana, itu boleh diceritain dong Kak gimana? Okay, so like to be honest, I started using Indonesian language itu pas di semester 2, akhir semester 2. Wow. Yeah. Like the first time tuh aku tuh kayak bingung kan, kayak lah ini gimana ya ngobrolnya, aku tuh nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi ya aku harus adaptasi gitu. Jadi like how I adapt is like by joining organisasi. Organisasi apa itu Kak? Wah banyak banget, tapi yang paling membantu aku tuh KPLA. Karena KPLA tuh kayak helps me speak Indonesian because I eventually communicate with them in Indonesian language. And also di AMSA juga, AMSA tuh kayak bantu aku socialize with others and know how Indonesian people are. Tapi selain bahasa nih Kak, mungkin ada culture shock di Indonesia dan Malaysia itu beda-bedanya tuh gimana sih Kak? Okay, so kan Malaysia and Indonesia serumpun ya, serumpun. Jadi I don't think so there's much of a culture shock for me since almost everything are the same. Or maybe the food. Surabaya food is so dry. So dry. Yeah, for me as a Malaysian who likes to eat something so banjir with kuah, like you know. So I think that's all the culture shock are. Tapi kalau kayak misal bumbu atau rempahnya tuh kayak mirip atau gimana nih Kak? Indonesia kayaknya sama mirip deh. Mirip ya. Kayak rawon, mirip. Gak tahu pedes sih tapi di Malaysia. Oh, I see. Nah, terus nih Kak, kalau misal mau ambil kelas IUP itu cara daftarnya gimana sih dan jalurnya itu kayak alur pendaftarannya itu gimana? Ataukah mahasiswa atau mahasiswi internasional atau sama yang lokal ya yang Indonesia itu mungkin ada beda gitu dalam pemberkasan dokumen-dokumen? Sebenarnya jadi kalau sebenarnya sih secara bahasa sama aja sih. Maksudnya untuk international student sama Indonesian student tuh sama aja. Dan kalau untuk pendaftaran itu bisa diakses di itu sih ada websitenya iup.uner.ac.id. Nah itu jadi mungkin buat teman-teman kalau ada yang mau itu bener banget. Boleh dicatat itu websitenya karena ya di situ banyak banget informasinya gitu. Dan untuk berkas-berkas sih kemungkinan kalau untuk WNA atau sama WNI kayaknya almost the same. Cuma mungkin kalau WNA apa ada tambahan? Kalau WNA tuh ada Motlet. Kan kalau WNI portfolio ya. Motlet juga sih. Oh iya, Motlet juga. Sama Motlet ya. Oke. And then kalau ya biasalah IELTS, TOEFL. Iya, IELTS, TOEFL kayak gitu-gitu. Tapi kalau nggak ambil IELTS, TOEFL juga nggak apa-apa. Karena kalau di UNER tuh ada ILPT. Oh. Examnya almost the same as IELTS and TOEFL dan
like the marks to be gained is like 500 plus. Itu masih bisa banget sih. Bisa lah. Reachable banget. Iya, as long as you learn English the basic one. Benar. You can. Berarti yang 500 tadi itu untuk TOEFL-nya. Sementara untuk IELTS-nya tuh berapa Kak? 5,5. 5,5. Oke. Berarti teman-teman sobat Lingotalks ya, selain ada TOEFL dan juga IELTS tadi Kak Farah sama Kak Ara udah nyebutin juga kalau di UNER itu ada tes khusus juga nih yang namanya ILPT. Nah, skor minimal ILPT-nya berapa Kak? Kalau 500 juga ya. Oh, sama ya. Berarti mirip sama TOEFL ya Kak? Iya. Cuma mungkin ini sih aku tadi lupa nambahin kalau yang di double degree itu jadi mungkin kalau untuk masuknya sendiri itu masih ya 5,5 dan 500 itu tadi. Cuma untuk IELTS-nya sendiri itu nanti butuh kita tingkatkan kalau kita mau berangkat ke tujuan double degree kita. Misalnya kayak aku kan double degree-nya di Melbourne. Berarti nanti pas aku bakal berangkat ke Melbourne itu aku harus memenuhi prerequisite-nya kayak IELTS-ku harus overall band-nya tuh 7 kayak gitu. Jadi mungkin kayak bisa disiapin aja gitu kalau buat teman-teman yang ini gitu. Jadi walaupun udah masuk tapi sambil nyiapin sambil improve juga gitu. Nah, jadi Kak Rani ikut program double degree di IUPFK UNER. Nah, itu tuh bisa dijelasin dikit nggak kayak gimana sih program double degree ini, nanti kita dapat apa aja gelarnya atau mungkin masa pendidikannya itu gimana sih Kak kalau double degree tuh? Jadi kalau double degree sendiri tuh sebenarnya sampai sekarang dari semester 1 hingga 5 dan 6 nanti itu masih di Indonesia. Dan tadi kan aku sempat nge-state ya kalau misalnya double degree itu juga ada elektif gitu. Sama kayak single degree. Cuma elektif kita beda dengan single degree, kita nggak harus di luar negeri elektifnya. Cuma kita nanti di semester 7 itu bakal berangkat ke luar negeri. Kalau aku ke Melbourne, itu nanti kita bakal di Melbourne 1 tahun dan belajar dengan kurikulumnya Melbourne sendiri gitu, dari Unimelb gitu. Terus nanti bakal kembali ke sini, aku lanjutin semester 7 dan habis itu aku lulus gitu. Jadi sebenarnya perbedaannya itu ada 1 tahun tambahannya itu, dan nanti juga pas aku lulus ada degree tambahan juga gitu, ada degree Bachelor of Science kalau nggak salah ya, aku agak lupa sih, tapi ya ada degree Bachelor tambahan gitu selain SKET gitu. Berarti untuk kurikulumnya tuh apakah ada beda atau sama aja atau gimana Kak? Kalau kurikulum selama aku di Indonesia sih sama, jadi aku ini juga ngikut teman-teman yang lain juga, belajar masih sama, sama satu kelas teman-teman yang lainnya masih sama. Cuma ya mungkin nanti pas di Melbourne-nya sendiri itu aku ada kurikulum dan aku mengikuti university yang aku masukin itu di Unimelb gitu. Kalau untuk yang di Unimelb itu dia specification-nya lebih ke research sih. Jadi kayak nanti kurikulumnya tuh aku lebih belajar untuk clinical research di sana kayak gitu. Gitu ya. Berarti universitas tujuan program double degree di IUPFK UNER ini Universitas of Melbourne gitu atau gimana Kak? So far tuh masih University of Melbourne. Tapi sepengetahuanku ini lagi diusahakan buat yang di Manchester juga sih. Gitu. Cuman kalau nggak salah di Manchester itu dia timingnya beda gitu. Kalau nggak salah dia pas abis koas ya. Iya. Selesai koas. Sebelum selesai ya bahkan sebelum selesai. DM1 itu abis itu ikut yang di Manchester itu. Jadi koasnya kepotong gitu. Tapi setelah selesai dari Manchester katakan ya, berarti harus balik ke Indonesia lagi buat menyelesaikan koasnya gitu. 1 tahun juga apa gimana? Itu aku masih kurang tahu juga sih, 1 tahun ya. 1 tahun ya, berarti itu tapi intercalated degree sih. Jatuhnya. Tapi masih coming soon ya yang itu ya. Iya, masih coming soon. Berarti mungkin aku clearin lagi nih ya. Jadi kan dari semester 1 sampai 6 itu preklinik di Indonesia gitu ya untuk yang double degree. Setelah itu semester 7-nya berangkat ke Melbourne untuk lanjutin pendidikan selama 1 tahun di sana. Setelah 1 tahun di sana balik lagi ke Indonesia buat koas selama 2 tahun. 2 tahun baru setelah itu dapat gelar dokter serta Bachelor of Science-nya tadi ya. Wah, lama juga ya Kak ya. Bener, jujur lama banget. Ya udahlah ya. Bener. Iya sih. Terus berarti dengan pendidikan yang lama banget ini, mungkin dari Kak Farah kali ya itu bisa dibagiin gak Kak tips survive di FK ini gimana sih Kak? Kalau dari aku sendiri ya, kan aku banyak struggling in language and stuff, so I'll always do like studies a day before yang akan aku pelajari. Kayak misalnya esok tuh biochem, so aku like akan baca dulu, ini apa ya aku belajar esok, biar nanti pas di kelas kayak
ini aku belajar tadi malam, jadi masuknya tuh lebih mudah gitu. Terus kayak emang harus nyicil ya, emang harus nyicil dari awal belajarnya, jadi nggak bisa satu malam nggak bisa SKS ya, nggak bisa SKS. Iya, kayak agak pingsan kalau satu malam. Iya, dengan materi yang sangat banyak, jadi emang harus nyicil. Harus dicicil. Nah teman-teman itu ya harus dicicil, karena buat aku pribadi yang belajarnya masih sering SKS ini tipsnya bakal berguna banget sih buat kehidupan di FK nanti buat kedepannya gitu kan. Nah terus untuk lulus nanti itu kan kalau yang Kara tadi dapat double degree ya. Terus untuk Kak Farahnya dapat MD atau dokter atau gimana Kak? Kalau udah selesai koas, semuanya nanti ya dapat MD dokter ya? juga. Nah berarti ini tuh boleh praktik di negara bersangkutan untuk Kak Farah dan Kak Ara atau hanya di Indonesia saja? Mungkin dari Kak Ara gimana? Ya kalau misal yang aku sih masih boleh prakteknya cuma di Indonesia aja, karena sepengetahuanku kalau di Australia tuh nanti nggak bisa cukup di Bachelor of Science aja, kita harus selesaiin Bachelor of Medicine-nya juga. Jadi kita harus ngikutin standardization dia juga kalau misalnya kita mau praktek di Aussie gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya udah berarti stop di situ, dan aku cuma bisa prakteknya di Indonesia aja gitu sih. Berarti nanti kalau misal mau praktek di Aussie itu tetap harus ikut tes lagi gitu ya Kak? Iya, Nah tapi kalau untuk Kak Farah gimana, apa bisa praktek di Malaysia? Kalau aku kan emang nanti jadinya lulusan Indonesia kan, tapi nanti aku I-ship-nya di Malaysia. Oh gitu. Nanti kalau udah selesai I-ship ya bakal bisa prakteknya di Malaysia ataupun di luar negeri juga. Soalnya emang ada standardization examination buat ya kerjanya di luar negeri juga nggak apa-apa. Oh berarti kalau misal mau kerja di Malaysia itu harus menyelesaikan pendidikan di sini dulu gitu ya? Apakah harus ikut ujian penyetaraan gitu juga? Nggak ada. Nggak ada ya? Soalnya kalau as long as the university itu kayak certified under MMC or Malaysian Medical Council, itu udah nggak usah standardization lagi. Oh gitu. Berarti FK Unernis juga sudah terafiliasi dengan itu ya? Iya. Oh I see. Nah berarti ada syarat khususnya nggak, misalnya dari Malaysianya itu untuk praktek atau langsung boleh? Jadi misalnya SIP atau STR yang di Indonesia itu juga berlaku di Indonesia atau gimana? Nah kalau dari Malaysia tuh untuk menjadi kayak certified practice doctor itu emang dari awal tuh ada kayak minimal requirements gitu. Jadi kayak like from the beginning we have like high school requirements, like ada ujiannya sendiri lah gitu. Terus nanti kalau udah selesai di sini, nanti kan ada kayak certified UKM PPD gitu. Iya. Dan nanti pas udah selesai nanti emang bisa langsung bisa like kayak register in the website, dan then udah. Oh jadi nggak seribet mungkin yang di Australia gitu ya Kak? Iya, aku juga baru tahu, aku juga kayak dapat insight baru juga ternyata kayak gitu kalau di Malaysia. Bener banget. Keren, menarik banget sih. Jadi kalau misalnya tapi ini sepengetahuan Kak Farah, Malaysia aja yang udah terafiliasi, FK Uner ini terafiliasi dengan MMC ya? MMC itu atau mungkin ada kayak negara dari Singapura atau gimana? Atau gimana ya Kak? Kalau di Malaysia tuh MMC emang udah accredited like so many universities, like even from Singapore, like UK, US the most common one, even from Egypt juga. Soalnya temanku emang banyak banget di Egypt. Keren. Yeah, so like if for Malaysian students who like interested in studying in UNER, I would highly recommend because it is fully accredited by MMC. Nice, thank you Kak. Buat Kak Ara nih mungkin nih. Nah Kak, tadi aku tertarik banget sama pemaparan double degree-nya itu, kayak untuk mau daftar nih itu ada selain IELTS band 7 dan berkas-berkasnya yang tadi itu, apakah ada syarat tambahan dan mungkin apakah ada kuota gitu buat yang daftar ke double degree? Sebenarnya secara berkas bahkan tipe tesnya sama, benar-benar sama kayak single degree. Cuman memang kuotanya dia lebih limited karena bahkan kalau misalnya tahunku mungkin karena pas itu tahunku baru yang pertama kali dapat double degree ini ya, jadi itu bahkan dulu kuotanya masih 10 orang doang. Tapi after that kalau nggak salah the second year itu berarti adik kelas tahun 2023 ini batch 2023 ini udah agak nambah sih orangnya gitu. Jadi mungkin memang perbedaannya cuma di kuotanya aja gitu. Kuotanya memang lebih sedikit gitu
sih. Tapi kalau misal daftarannya itu harus dari awal pendaftaran atau misal awalnya kita daftar single degree dulu nih, terus selama berjalannya waktu berubah pikiran aku mau deh daftar double degree gitu kan, itu gimana sih Kak caranya atau mekanismenya? Nah itu tuh sebenarnya bisa juga kayak gitu. Kalau misalnya awalnya di single degree terus mau pindah ke double degree itu bisa. Nanti bakal dibuka seatsnya gitu. Kasarannya ya seatsnya itu dibuka gitu. Cuma bedanya mungkin kalau misalnya benefits buat yang kayak aku udah tes dari awal itu ibaratnya nama aku tuh udah fix banget kecatat gitu. Jadi kayak udah pasti bakal ikut buat double degree. Buat berangkat ke double degree. Sedangkan kalau misalnya yang pindah dari single ke double itu kan mereka nanti bakal ikutin seleksi lagi kayak gitu-gitu. Cuma memang kalau misalnya di double degree itu nanti misalnya saat berangkat tuh juga kita harus mempertahankan GPA alias IPK. Gitu. Jadi untuk IPK itu kalau misalnya 3,5. Ya, 3,5. 3,3 kalau misalnya. Oh iya 3,3. Enggak segitu sih, kalau 3,5 aku langsung auto cum laude nanti. Iya, jadi itu kalau misalnya kayak 3,3 apa 3,25 aku agak lupa sih yang terakhir itu gimana. Jadi gitu nanti kita harus mempertahankan GPA itu. Jadi sebelum berangkat GPA-nya harus minimal segitu. Berarti kalau yang mau daftar di tengah-tengah itu ya kayak tergantung kuota itu tadi ya kayak. Benar. Jadi kan nanti bakal fix, iya karena ada seleksinya lagi biasanya. I see. Nah, jadi teman-teman yang minat buat daftar double degree kalau bisa usahain dari awal banget ya kayak daripada di tengah-tengah yang mungkin masih belum fix gitu loh kuotanya. Nah, Kak, aku mau tanya mungkin sesuatu yang agak yang ditunggu-tunggu penonton ya. Dengan ini biaya pendidikan di IUP-FK UNER itu sendiri boleh di-spill nggak sih Kak biayanya? Nggak apa-apa nggak ya angkanya disebut nih jujur. Nggak apa-apa kan ya? ini butuh concern ini, info concern. Sebenarnya sih ya sesuai yang ada di website itu. Kalau misalnya teman-teman penasaran itu bisa dibuka di website-nya itu berapa minimalnya. akan tertera angkanya gitu. Sepanjang-panjangnya. Sepanjang-panjangnya nanti akan ditaruh di sini. Ya, katanya nanti bakal ditaruh di sini. Taruh di link di bawah ya. Ada link di bawah sini. Ya tadi kita sebut gitu. Oke. Nah, berarti selain biaya yang tertera di website tadi itu, apakah ada kebutuhan lain misalnya kayak visa atau mungkin berkas tambang lain gitu? Ada nggak Kak? Palingan sih kalau mau berangkat aja ya. Kalau mau berangkat. Kalau aku sebagai WNA sendiri tuh ada biaya visa buat study untuk ke sini. Jadi itu emang ada biaya buat ke passport and stuff gitu. For study application visa tuh emang ada biayanya. Gitu. Ya paling plus minus less than 500,000. Berarti nggak sampai sejuta lah. Nggak sampai. Oke. Itu berlakunya lifetime berarti? Ya. Cuma bedanya for the surat izin tempat tinggal itu harus di-renew. So as a WNA itu sangatlah complicated because I have to juggle with renewing my visa and kadang tuh aku sempat lupa renew visa aku, jadi kayak ada bayaran telat dikit. Kena denda ya. Loh, berarti renewnya ini setiap berapa bulan atau tahun? Kalau ada half of the documents tuh emang every 2 years, tapi ada satu tuh every year. Gitu. Biaya dendanya di-spill dong Kak. Gak mahal kok. Kisaran range Less than 500. Ya masih aman. Masih amal gitu. Dan ini nih Kak, aku penasaran banget tips and trick masing-masing dari Kak Ara dan Kak Farah tuh buat lolos di program IUP-FK UNER itu sendiri. Mungkin dari Kak Ara bisa di-spill nih kayak persiapannya dulu tuh gimana, apa yang disiapin dan mungkin sempat ikut kursus atau gimana itu boleh dong Kak diceritain ke Sobat Lingua Talks. Oke, jadi kalau aku dulu itu sebenarnya aku sudah ikut dari first intake. Jadi aku udah pernah ikut di intake pertama tapi tertolak gitu. Karena itu aku masih belajar sendiri sih, tapi sebenarnya masih oke. Cuma intinya sebenarnya kan kalau tesnya IUP itu kan dia ada 2. Jadi ntar dia ada yang kayak semacam TPS gitu. Mostly isinya kayak penalaran gitu dan abis itu ada tes interview. Sebenarnya kalau tipsnya buat yang TPS ini itu tuh kayak kalian bisa fokus di bagian penalaran karena soal-soal penalarannya IUP-FK UNER ini tuh cenderung butuh waktu yang lumayan lama kalau misalnya kita nggak kebiasa ngedrill soal kayak gitu. Karena itu kesalahanku saat aku di intake pertama, aku nggak tahu kalau ternyata soal penalarannya ini banyak juga ya gitu. Jadi pas aku di intake
pertama itu aku ngerasa kayak wah ini agak kurang sih ini kayak soal penalaran gitu, bahkan sampai ada yang aku skip gitu. Jadi itulah aku jadikan pertimbangan buat di pas aku ujiannya double degree gitu. Dan pas double degree aku persiapan tuh sebenarnya kayak berapa ya, beberapa minggu aja sih, karena sebelumnya aku udah ikut tes university yang lain buat international class juga, jadi aku sempat ngedrill soal gitu. Pokoknya tuh aku full ngerjain soal terus, latihan soal, apalagi aku udah tahu kan weaknessku di mana. Jadi kayak mungkin buat teman-teman kalau misalnya pertama kali ikut tes itu nggak apa-apa banget kalau misalnya nggak keterima atau kayak you failed gitu, it's totally okay. Karena ya you can take it as a lesson juga kan gitu, either way. Jadi nggak apa-apa banget gitu, malah justru kita jadi tahu apa kayak gimana, iya kan, our weakness tuh benar, our weakness tuh di mana gitu, kita justru malah tahu gitu. Jadi kalau menurutku tuh sih gitu aja sih, kalau misalnya di TPS bisa fokusin di penalaran, dan kalau untuk interview basically just be yourself sih, ya just be yourself. Kayak ya mungkin boleh disiapin karena kan kayak ada beberapa pertanyaan personal, terus ada pertanyaan tentang motivasi kita biasanya kan, ya biasalah basic interview questions kayak gitu. Tapi ya menurutku kuncinya adalah tetap be yourself gitu. Maksudnya be yourself, jawab apa adanya. Maksudnya apa adanya adalah kayak ya udah jawab aja yang jangan dibuat-buat. Iya, jangan dibuat-buat, jujur gitu. Kayak gitu. Ya, jadi kayaknya gitu aja sih kalau misalnya dari aku buat tesnya gitu. Cuman kalau aku ngerasa pas aku tes yang single degree dan double degree itu lebih ada perbedaannya itu di pertanyaan interview. Aku ngerasa di pertanyaan interviewnya double degree itu dia lebih ngulik kita banget. Mungkin karena knowing the duration of studies-nya juga lebih panjang ya. Dia kayak lebih fokus banget, bener-bener pengen tahu anak ini motivasinya sekuat apa gitu. Jadi kayak bener-bener aku lebih ngerasa itu bukan dicecer ya. Itu terlalu kasar sih. Maksudnya lebih bener-bener tanyain banget. Iya, ditanyain banget, bener-bener kayak dikulik gitu, kayak oke, gitu. Baik, Prof gitu. Gitu. Pasti aku lebih ngerasa gitu. Jadi aku berasa lebih agak lebih berat di interviewnya gitu. Ya, tapi ya overall kalau misalnya kita pede sama apa yang mau kita sampaikan, kita tahu juga sebenarnya motivasi kita, tujuannya kita mau masuk FK UNER ini apa, ya aman sih menurutku. Ya, no problem ya. No problem sih. Keren banget. Berarti untuk interviewnya tuh gimana sih Kak? Maksudnya kayak durasinya berapa lama? Terus apakah kalau misal double degree itu kita tes tulis lagi, TPS-nya apakah mirip dengan SBMPTN itu gimana Kak? Kalau buat tesnya tuh aku nggak tahu ya kalau misalnya tahun ini, soalnya agak beda, tahun ini offline ya kalau nggak salah. Maksudnya di sini atau gimana gitu aku nggak tahu, karena tahunku kan masih COVID kan pas itu, jadi kita tesnya online dari rumah masing-masing. Cuma menurutku FK UNER termasuknya lumayan strict sih buat pengawasan CBT. Iya, dia benar-benar kayak double device gitu. Dan kalau misalnya kita kayak agak meleng dikit tuh kayak langsung ditegur gitu. Iya kan? Kameranya dibenerin. Iya, siap. Jadi itu menurut kayak lumayan strict gitu menurutku kalau di FK UNER gitu. Tapi ya obviously lah kan demi integrity juga gitu kan. Itu demi kualitinya juga, ntar mahasiswanya diterima kayak gimana gitu. Ya gitu sih. Cuma ya udah sih sebenarnya. Jadi kalau misal sama aja. Online pun kayak masih kerasa vibes ujiannya gitu ya. Terkerasa lumayan sih sebenarnya. Sebenarnya dulu aku tuh paling tegang itu pas interview sih, sumpah. Online juga interview. Iya, interviewnya online juga. Misalnya kayak masuk ke breakout room gitu deh seingatku. Iya, terus abis itu kalau untuk durationnya sendiri sih 30 minutes. Ya depends sih sebenarnya, depends. Tiap orang tuh biasanya beda-beda. Kalau tertulisnya itu di situ 10 sampai 15 menit. Tapi in fact kayaknya pas aku dulu interview kata mamaku tuh kayak pas aku keluar, kamu kok interviewnya lama banget sih deh. Gitu. Iya. Terus kayak kamu tuh interview kayak 20 menit gitu tuh kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ya sebenarnya tergantung juga, kadang-kadang kan ya memang pengujinya pengen tahu juga kan kita gimana. Kalau misalnya dibatasin waktu juga rada susah gitu. Iya, benar-benar. Tapi kalau secara seleksi sama Kak Farah ya untuk yang single degree itu apakah mirip sama cerita Kak Ara atau gimana nih Kak? Mirip, plus minus just the same. Tapi bedanya cuma interviewku tuh kayak lebih ngefokus kayak gimana aku tuh bisa adaptasi di Indonesia kan. Soalnya kayak concern mereka tuh kayak wah ini anak nih dari luar negeri takutnya nggak bisa survive gitu. Jadi kayak so far for the whole interview tuh kayak aku lebih ditanyakan, oh kamu di Indonesia sendiri atau kayak ada keluarga di sini gitu. Jadi kayak emang mereka tuh ensure that you are like a potential student gitu. Kayak apa ya, terjamin gitu ya di Indonesia. Takutnya mungkin Kak Farah kayak sendirian terus gimana gitu. Iya kayak ini anak sendiri takutnya gimana. Tapi for like myself,
aku tuh udah dari boarding school gitu, jadi kayak I don't think it's one of my worries like how do I survive here karena ya kita juga ada teman-teman gitu, jadi I'm not that worried gitu. Tapi kenapa kok harus FK UNER gitu Kak? Nah itu memang soalan paling famous for people asking me kenapa FK UNER, kenapa nggak di Malaysia aja atau kenapa nggak di negara yang sebelahnya Singapura gitu. Jadi aku tuh emang pengen belajar di luar negeri tapi yang nggak terlalu jauh dari Malaysia. Dan kenapa aku nggak milih like other country was like Indonesia is like one of the have the cheapest like yuran biaya pendidikan kan. Jadi kayak I think Indonesia is okay because it only takes me like 2 hours from KL, so Indonesia. And like why FK UNER tuh karena like I did my own research gitu kan. UNER nih a very potential university buat aku masuk karena top 5 Indonesia gitu. I was like okay, wow. And like aku juga ikut tes universitas lain kan kayak UGM and others gitu. Wah keren banget sih Kak, karena selain jauh ya mungkin dari negara asalnya Kak Farah sendiri nih, Kak Farah juga did her own research about FK UNER. Jadi teman-teman sobat Lingua Talks yang berminat masuk FK UNER bisa dipersiapkan banget mulai sekarang karena se-worth it itu nggak sih Kak kuliah di sini, setuju ya kan? Kayak kalau aku nggak di FK UNER nggak tahu deh gimana. Sampai speechless. Sampai speechless. Gitu sih. Nah mungkin dari aku pertanyaan udah sih kayak apa yang mau dikupas tentang IUP itu sendiri itu menurut aku udah semua. Jadi aku berterima kasih banyak buat Kak Farah sama Kak Ara yang udah menyempatkan waktunya hadir di sini. Dan itulah teman-teman kurang lebih acara ngobrol-ngobrol kita untuk episode kali ini. Kita udah bahas banyak banget tentang IUP, mulai dari bedanya sama kelas reguler, tips and trick lolosnya, sampai diskusi soal program double degree itu sendiri. Meskipun tantangannya itu mungkin ada banyak dan gak sedikit ya, tapi manfaat dan peluang yang ditawarkan IUP ini besar banget dan banyak banget benefitnya gitu loh. Jadi buat sobat Lingua Talks yang berminat untuk mengenyam pendidikan di IUP FK UNER ini sendiri, itu jangan ragu buat memanfaatkan semua manfaat-manfaat program yang udah ditawarkan di sini. Dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Lingua. Terus jangan lupa juga untuk follow Instagram Lingua @lppmlingua, and see you in the next video. Dadah.